Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Data Analitik yang akan mempresentasikan dan menyampaikan tentang tugas mata kuliah Data Analitik. Di sini sebelumnya kami sedikit mengklarifikasi dan mohon maaf kepada Bapak Frans selaku dosen pengampu mata kuliah. Kami di sini mempresentasikan tugas ini menggunakan Zoom dan dikarenakan untuk device laptop kami tidak bisa untuk merecord progres untuk presentasi tugas mata kuliah data analitik pada kali ini. Jadi untuk presentasinya mungkin kami menggunakan video yang sudah kami buat dan akan kami presentasikan melalui video berikut ini. Terima kasih semuanya. Langsung saja saya bersama rekan-rekan saya Muhammad Fahri Husain. Dengan rekan saya silakan. Saya Muhammad Hidayat. Dan sekarang Madinah. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan presentasi pada kali ini mengenai klasifikasi. Baik, untuk tutorialnya ada di sini. Baik, sebelumnya kita menuju ke file manager terlebih dahulu. Oke. Selama ini kita mencet tentang dataset ekonomi dan lainnya. Nah, di dataset ekonomi BPS, contohnya yang kita buat di Microsoft Excel. Baik, sudah masuk untuk data-datanya. Nah, bisa dilihat di sini tentang perdataan yang contoh yang kami buat. Itu kita minimize, masuk ke orange. Klik orange. Baik, ketika sudah masuk, kita buat folder new. Lalu klik file. Lalu kita klik file lagi. Kita browse documentation datasets. Yang sebelumnya nih, yang dataset ekonomi BPS contoh yang kita buat. Oke, setelah include masuk. Kita close dulu. Lalu kita buat garis seperti ini untuk masuk ke data table. Nah, sudah include sebelumnya ke sini. Nah, lalu kita klik data sampler. Data sampler itu kita untuk formasinya ada 70% ya. Kita klik lagi untuk garisnya, kita buat menyesuaikan, lalu kita klik naive Bayes. Nah, lalu kita close untuk data sampel data. Lalu kita buat lagi linknya untuk text and score. Nah, lalu kita buat lagi untuk linknya, garisnya tentang predictions. Nah, sudah tersambung. Nah, dari naive Bayes ke predictions, kita lanjut nih ke data yang tadi. Nah, bisa dicek tuh untuk perdataannya di naive Bayes. Kita close. Lalu, nah, kita pilih paling atas untuk diklik. Nah, itu feature column. Nah, bisa dilihat nih feature settings statistiknya. Di feature statistik
Sudah jelas nih tertera untuk perdataannya. Mean, median, modus, dan lain-lain lah contohnya. Lalu, kita sambungkan lagi nih untuk link barunya. Kita lihat di sini. Edit links orange. Nah, sudah terconnect di situ. Data sampel ke data connect. Nah, kita silang dulu data sampel ke test data yang lebih tepat. Nah, kita cek dulu data skornya. Sudah. Lalu klik data sampel. Dari data. Nah, kita close. Untuk biar membenarkan data sampelnya. Lalu klik lagi. Data sampel ke data. Tadi hanya untuk mengetes ya. Close. Nah, learner ke learner sudah masuk linknya. Oh, kita hilangkan dulu. Lalu kita klik non show rendah, jadinya di rendah. Nah, klik lagi test and score. Lalu klik provinsi. Nah, FBS masuk di situ. Oke, untuk video klasifikasi sudah cukup di sini. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan analisis prediksi. Yang pertama kita di sini taruh filenya dulu, masukin file yang sudah kita klasifikasi tadi. Nah, kita cari ini file yang kita sudah klasifikasi tadi. Hmm, Sudah itu kita drag, lalu buat data table. Lalu dari data table kita drag lagi untuk membuat mode tree. Lalu sudah itu dari data table kita drag ke bawah buat mode dan Navy base. Dari mode tree kita buat tree viewer, dan dari Navy base ini kita buat benarkan dulu dari data ke data. Ternyata masih salah. Sebentar saya ini dulu. Kita skip dulu yang tadi, kita lanjut ke prediction. Lalu setelah prediction kita buat file baru lagi. Masukkan file yang sebelumnya, yang biasa itu, yang sebelum kita papakan, file mentahannya. Setelah itu kita drag dari file untuk membuat data table. Lalu dari file yang baru ini kita drag ke prediction. Lalu di Navy base ini kita lihat masalahnya apa. Lalu di bagian file ini saya coba membuat nomor kategori itu menjadi role-nya itu target. Lalu untuk role index kita jadi feature. Lalu kita apply, lalu close. Nah, ini sudah. Lalu ini untuk tampilan prediction-nya. Ini untuk data table-nya.
Lalu di sini kita buat fitur statistik. Di sini untuk tampilan fitur statistiknya. Lalu sudah selesai untuk analisis prediksi kita. Berikutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik klasterisasi. Yang pertama, kita harus pilih widget file, terus klik 2 kali pada widget file dan klik folder data yang kita ingin gunakan. Di sini saya memilih folder dataset ekonomi BPS. Kemudian drag untuk memilih widget data table. Karena di sini kita perlu melakukan normalisasi data, makanya kita memilih preprocess. Selanjutnya pada widget preprocess, kita drag lagi dan pilih data table yang kedua. Agar tidak tertukar, kita harus merename data table yang kedua. Kita rename data table yang kedua ini menjadi data normalisasi. Kemudian ini hasil dari data normalisasi. Drag lagi untuk yang kedua dari preprocess untuk key means. Dari key means, drag lagi ke scatter plot. Dan ini hasil dari data widget scatter plot. Dari key means, kita harus menambahkan data table yang ketiga. Data table yang ketiga ini adalah data klasterisasi. Ini hasil data ini adalah data hasil dari klasterisasi yang sudah diinput. Dan yang terakhir itu kita harus nge-save datanya, kita drag dari data klasterisasi ke save data. Kita ubah nama file jadi klasterisasi dan bentuk format filenya itu CSV. Sekian data klasterisasi. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.